Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pamekasan. Saya Iskandar dari TK Pertiwi, Kecamatan Pakong. Saya Muhammadul Faruk dari SMS Islam Terpadu Riyadul Ulum. Saya Muhammad Said dari SDN Banban, Kecamatan Pakong. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Mas Sobat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Iskandar. Silakan duduk Pak. Baik Pak, terima kasih. Maaf ini mengganggu Pak Said. Tidak apa-apa Pak Is. Gimana kabarnya Pak Said? Alhamdulillah Pak Is sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Is juga? Alhamdulillah Pak Said. Sebelumnya ini kita akan melakukan coaching. Nah, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Said. Pertama-tama saya nanti akan kita berdiskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, Pak Said, pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Ado Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat coaching, dan juga bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari coaching. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang kita, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak Said, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bapak Iskandar, terima kasih atas waktunya. Kompetensi yang nanti saya kembangkan yaitu yang pertama present, kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik, itu bagus. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Tentunya kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan nanti yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga kunci nanti dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, bagus sekali. Yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Nah, indikator yang saya harapkan nantinya dalam proses coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bapak. Baik, demikian dulu Bapak. Ini observasi kali ini. Semoga proses melakukan coaching terhadap coaching nanti berjalan lancar, berjalan baik sesuai dengan rencana Bapak. Terima kasih Bapak Iskandar atas kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak Said. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk Pak? Silakan duduk Pak. Gimana kabarnya Pak Faruk? Alhamdulillah saya baik-baik saja Pak Said. Ya, meskipun hari ini saya ada sedikit batuk Pak. Ada yang bisa saya bantu mungkin Pak Faruk? Jika Bapak nggak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak. Tentunya boleh Pak. Kebetulan saya sekarang tidak ada waktu jam mengajar. Ngomong-ngomong, apa sih yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya Pak Faruk? Saya nanti ingin menemukan solusi Bapak Said dari permasalahan yang saya hadapi itu Pak. Mungkin setelah saya ceritakan itu sama Bapak Said, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya terapkan.
memangnya ada masalah apa Pak Faruk? Jadi begini Pak, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya itu Pak tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang siswa tersebut mengumpulkan Pak. Di apa ya? Kan itu yang membuat saya itu merasa sedikit pusing. Baik Pak Faruk, tadi Pak Faruk bilang ada satu siswa ya yang kurang semangat belajarnya dan jarang mengerjakan tugas. Nah, apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Pak? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran saya Pak. Lalu dari pengamatan Pak Faruk, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Bapak? Iya Pak, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran saya itu Pak, karena teks yang disajikan itu terlalu panjang Pak. Jadi membuat anak itu malas untuk membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu sih Pak berdasarkan pengamatan saya. Baik, nah kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak Faruk harapkan nantinya pada murid tersebut? Apa ya Pak, saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lain Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Faruk lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu Pak? Tentunya ada Pak. Jadi apa ya Pak, menerapkan metode-metode pembelajaran yang menarik kepada anak-anak tersebut, khususnya kepada siswa saya itu Pak yang kurang semangat dalam pembelajaran saya. Mungkin menerapkan metode pembelajaran yang menarik. Baik Bapak, apakah tadi sudah menjelaskan metode pembelajaran untuk siswa agar menarik atau aktif dalam pembelajaran Bapak? Sungguh luar biasa ya Pak Faruk. Ya Pak. Jadi jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak Faruk seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid Pak? Kalau saya berikan peringkat ataupun rating itu saya Pak, menurut saya adalah apa ya Pak, antara 9 sampai 8 ataupun 8 sampai 9 Pak. Baik Bapak Faruk. Baiklah, selanjutnya apa rencana yang akan Pak Faruk lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Pak? Yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Pak, dan juga diselingi dengan kegiatan SBK yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan Pak. Terus mengupdate segala informasi Pak terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, di mana tujuannya ini agar pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik Pak. Baik, sungguh luar biasa rencana Bapak Faruk. Mungkin siapa yang bisa membantu Pak Faruk dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut Pak? Ya, ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga tak lupa saya juga mau mengkomunikasikan ini Pak dengan wali murid ataupun orang tua siswa Pak. Berapa lama Pak Faruk waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya Pak? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Pak Sri. Hal ini akan saya terapkan secara secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama Pak, karena tidak ada yang instan ya. Betul Pak Faruk. Nah, kapan Pak Faruk bisa mulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya sih Pak. Akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka Pak, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pribadi saya sebagai pendidik. Baik Pak Faruk, luar biasa. Kemudian nih Pak Faruk, komitmen seperti apa yang akan Bapak Faruk lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Pak? Ya tentunya konsisten dulu Pak, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan juga berbagi praktik baik Pak.
dengan guru hebat baik di sekolah ataupun di luar sekolah saya Pak. Di mana hal ini saya akan lakukan tentunya untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik Pak. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik. Sehingga kehadiran saya itu di kelas Pak akan selalu dirindukan oleh murid-murid saya ataupun peserta didik saya Pak. Wah, sungguh luar biasa rencana atau metode nantinya yang akan diterapkan oleh Pak Faruk. Baik Pak Faruk, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Di sekolah dukungan yang saya butuhkan itu Pak tentunya dari sarana dan prasarana terlebih dahulu Pak, dan juga dukungan moral sudah juga saya dapatkan di sekolah Pak, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Terus yang mungkin dari internal diri saya sendiri Pak, yang tidak konsisten dalam menjalankan saja. Baiklah Pak Faruk, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Pak. Ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Pak Faruk setelah kita berbincang-bincang di jenah tadi Pak? Masya Allah, lega dan senang sekali Bapak Said rasanya. Saya merasa telah menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Pak Faruk. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Faruk disampaikan? Saya rasa cukup Pak. Nah, terima kasih banyak loh Pak sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya, di mana saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Said. Saya senang bisa mendengarkan cerita dari Bapak. Sama-sama Bapak, semoga kita bisa terus saling berbagi, terus saling mengimplementasikan pada rekan sejawat kita ya Pak Faruk ya. Sampai jumpa ya Pak Faruk. Assalamualaikum. Pak, saya izin undur diri dulu Pak. Ya, terima kasih Pak Faruk. Luar biasa Bapak. Gimana Pak Said. Tadi Pak Said sudah melakukan coaching yang sangat luar biasa ya. Nah, sebelum menutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Said tentang observasi yang saya. Pertama, Pak Said, menurut saya observasinya sudah sangat bagus dan berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kita, dan Pak Said sudah berusaha menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan yang bagus kepada Bapak Faruk dan fokus sehingga Pak Faruk akan menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga ketika tadi sudah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa kira-kira yang akan Bapak ingin kembangkan nanti berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik, terima kasih Pak Iskandar. Mungkin nanti kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih konsisten lagi, memahami lagi proses kita sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Baik, nah itu ya Pak, semoga kedepannya nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup, mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan Bapak Said. Semoga Bapak Said selalu semangat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Iskandar.